Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ida Rahayu dari Prodi Pendidikan Kimia A 2016 dengan NRM 3315161629. Yang terhormat Dr. Sukro Muhab MSI selaku dosen pembimbing 1 saya. Yang terhormat Dr. Afrizal MSI selaku dosen pembimbing 2 saya. Yang terhormat Dr. Irwan Saputra selaku dosen penguji saya pada hari ini. Yang terhormat Ibu Elma Suryani MPD selaku dosen penguji 2 saya pada hari ini. Dan tak lupa juga yang terhormat kepada Ibu Yuli Rahmawati MSc PhD selaku koordinator Prodi Pendidikan Kimia. Pada hari ini, izinkan saya untuk memaparkan mengenai proposal praskripsi dengan judul Evaluasi Manajemen Pembelajaran Kimia pada pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 45 Jakarta. Pada kali ini, pokok bahasannya akan saya paparkan, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Pada tanggal 18 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan surat edaran yang berisi segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan, serta di semua sektor, sementara waktu ditunda, demi mengurangi penyebaran corona, terutama pada bidang pendidikan. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID. Saat ini, manajemen pembelajaran tidak seperti biasanya dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Pembelajaran saat ini digunakan yaitu pembelajaran online atau biasa disebut sebagai pembelajaran daring. Keuntungan penggunaan pembelajaran online atau daring yaitu pembelajaran yang bersifat mandiri dan interaktivitas tinggi, sehingga mampu meningkatkan tingkat ingatan dan memberikan lebih banyak pengalaman belajar. Ilmu kimia merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam yang mengkaji zat dari segi sifat, komposisi, struktur, ikatan, perubahan, dan pembuatannya, serta perubahan energi yang terlibat. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan dari suatu perencanaan. Sehingga, bagaimana evaluasi manajemen pembelajaran kimia dalam masa pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 45 Jakarta. Kemudian ada identifikasi masalah. Terdapat 3 identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan pembelajaran kimia pada pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 45 Jakarta. Yang kedua, bagaimana tahapan proses pembelajaran kimia pada pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 45 Jakarta. Dan yang ketiga, sejauh mana sekolah dalam menerapkan pembelajaran yang dianjurkan oleh pemerintah di masa pembelajaran jarak jauh. Kemudian terdapat kajian pustaka. Yang pertama yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring sendiri merupakan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah yang peserta didik dan instrukturnya atau guru berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Terdapat 11 platform pembelajaran daring yang bekerja sama dengan pemerintah guna mengefektifkan proses pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama yaitu Rumah Belajar. Rumah Belajar merupakan aplikasi belajar yang dikembangkan oleh Kemendikbud dengan tujuan untuk menyediakan alternatif sumber belajar dengan pemanfaatan teknologi. Terdapat berbagai fitur seperti sumber belajar, laboratorium maya, kelas digital, bank soal, buku sekolah elektronik, peta budaya, karya bahasa dan sastra, serta figur lainnya.
dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Kemudian ada meja kita. Meja kita menyediakan materi pembelajaran dari tingkat SD sampai SMA yang gratis dan cukup lengkap, serta ribuan catatan yang sudah diunggah oleh murid-murid di komunitas pelajar di seluruh Indonesia. Kemudian ada ruang guru. Ruang Guru menyediakan sekolah online gratis selama masa pandemi COVID-19. Terdapat 250 video dan modul pelatihan guru yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Kemudian, manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran ialah kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penilaian pelaksanaan pembelajaran agar mencapai hasil belajar yang efektif. Menurut Muslih 2007, dalam buku Manajemen Pembelajaran, karya Ajat Rukajat, secara teknis, pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau KBM menampakkan pada beberapa hal, yaitu pengelolaan tempat belajar atau ruang belajar, pengelolaan bahan pelajaran, pengelolaan kegiatan dan waktu, pengelolaan siswa, pengelolaan sumber belajar, dan pengelolaan perilaku mengajar. Kemudian, pembelajaran kimia. Kimia sendiri merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur dan sifat materi atau zat, perubahan materi atau zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Terdapat konsep evaluasi program. Evaluasi merupakan penyedia informasi sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan dan meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena. Kemudian, terdapat metodologi penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yaitu mengevaluasi manajemen pembelajaran kimia pada pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 45 Jakarta. Kemudian, tempat dan waktu penelitian. Bertempat di SMA Negeri 45 Jakarta pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Kemudian terdapat subjek penelitian. Yang pertama yaitu kepala sekolah, yang kedua wakil kepala bidang kurikulum, kemudian guru kimia, lalu siswa-siswi kelas 10 MIPA dan 11 MIPA, dan wali murid kelas 10 MIPA dan kelas 11 MIPA. Kemudian terdapat metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian evaluasi dengan model evaluasi konteks, input, proses, dan produk atau CIPP. Kemudian terdapat rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, peneliti melakukan wawancara terhadap waka kurikulum mengenai manajemen sekolah pada pembelajaran jarak jauh. Kemudian, peneliti melakukan wawancara kepada guru kimia kelas 10 dan kelas 11 MIPA mengenai manajemen pembelajaran kimia pada pembelajaran jarak jauh. Lalu, peneliti mengamati pendidik dalam melakukan proses pembelajaran jarak jauh pada pembelajaran kimia. Kemudian, peneliti membagikan kuesioner kepada siswa-siswi kelas 10 MIPA dan kelas 11 MIPA serta wali murid. Kemudian, dan yang terakhir, peneliti mewawancarai siswa-siswi kelas 10 MIPA dan kelas 11 MIPA mengenai manajemen pembelajaran kimia pada pembelajaran jarak jauh, menurut sudut pandang dari peserta didik. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada waka kurikulum dan kepala sekolah mengenai manajemen pembelajaran jarak jauh. Kemudian, dilakukan wawancara kepada guru kimia mengenai manajemen pembelajaran kimia pada pembelajaran jarak jauh. Lalu, dilakukan wawancara kepada siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 MIPA mengenai pembelajaran kimia pada pembelajaran jarak jauh sesuai sudut pandang peserta didik. Lalu, terdapat observasi. Observasi dilakukan untuk meyakinkan penulis dalam mengamati manajemen pembelajaran kimia pada pembelajaran jarak jauh. Maka, peneliti melakukan observasi dengan mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kimia, baik kelas 10 maupun kelas 11. Kemudian terdapat studi dokumentasi.
Studi dokumentasi yang peneliti lakukan yaitu berupa meminta data dari pihak sekolah, misalnya jadwal kegiatan belajar mengajar, RPP guru kimia pada pembelajaran jarak jauh, dan lain sebagainya. Kemudian, teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mereduksi data untuk memilih data yang telah didapatkan berdasarkan indikator yang telah dibuat. Kemudian terdapat penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menganalisis data yang telah direduksi dan menyusunnya sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Kemudian, penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang ditemukan akan berupa hasil evaluasi manajemen pembelajaran kimia pada pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 45 Jakarta. Kemudian terdapat teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu triangulasi teknik pengumpulan data yang bersumber dari hasil pengamatan yaitu observasi, hasil wawancara, dan hasil dokumentasi berupa foto, dokumen, dan catatan lapangan. Sekian pemaparan proposal yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.